Hadis Nabi SAW, "Idza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi." Apabila salah seorang dari kalian sudah meninggal dunia dan masuk di kuburan, maka pasti akan ditampakkan untuknya tempatnya di waktu pagi dan petang. In kana min ahlin nar, fa min ahlin nar. Kalau dia penghuni neraka, maka akan menjadi tempat neraka. Kuburannya jadi lubang dari lubang neraka. Fayuqalu lahu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu ila yaumil qiyamah. Ini akan menjadi tempatmu, tempat tinggalmu sampai kau dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Dalam riwayat Bukhari Muslim yang lain, kalau orang mukmin meninggal dunia akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat rahmah, kasih sayang di kiri kanannya yang membawa kain kafan dari surga. Dan kemudian 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya akan mengatakan, "Hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat Tuhanmu." Kata Nabi SAW, maka ruh orang beriman ini akan keluar lebih mudah dari air yang keluar dari mulut kendi. Kalau kita punya kendi air, ini gelas misalnya kita mau tuang, nah dari corong kendi itu keluar air secepat itu ke gelas kita, maka itu begitulah proses ruhnya orang mukmin keluar, sangat cepat. Begitu keluar, kata Nabi SAW, belum sesaat keluar langsung diambil oleh malaikat rahmah, ruh tersebut dibungkus dengan kain kafan dari surga lalu dibawa ke langit. Pas tiba di pintu langit pertama, para malaikat mengatakan, "Siapa ini?" Maka malaikat rahmah yang membawa, 2 malaikat ini yang membawa dia mengatakan, "Ini Fulan bin Fulan." Disebutkan namanya yang paling baik di dunia, yang dulu dipanggil dengan nama yang paling baik. Maka para malaikat di langit mengatakan, "Semoga ruh ini lewat di sisi kami." Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau lebih wangi dari bau kasturi, ya, dari wangi-wangian, dan semoga insya Allah kita termasuk ini. Beruntunglah kita sebagai seorang muslim punya bocorannya seperti ini. Kita sudah tahu ini, ya, dari manusia awal diciptakan siapa, Nabi Adam dari tanah disuruh sujud, malaikat iblis menolak, sampai anak cucu keturunannya, nabi-nabi, nama-nama mereka, syariat mereka, bekas-bekas peninggalan para nabi-nabi dan orang-orang yang membangkang masih ada kitab Al-Quran yang turun, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan dari makanan, minuman, pakaian yang boleh dan tidak boleh, pekerjaan mana yang boleh tidak boleh, sampai prosesi kematian seperti apa, alam barzah seperti apa, kebangkitan seperti itu, surga dan neraka seperti apa. Nah itu semua sudah disampaikan sebagai seorang muslim. Beruntunglah kita punya bocoran seperti ini. Kalau kita tidak tahu apa-apa gimana? Berapa banyak orang-orang kafir, saya lihat cuplikan di beberapa wilayah di Eropa, karena mereka tidak faham masalah ini. Pada saat meninggal karena orang kaya, dipikir kan harus dikubur, diajak ngomong mayitnya nggak bisa ngomong, maka mereka buat rumah, kamar yang mewah untuk si mayit. Ada TV-nya, ada meja makannya, dibuat, mereka bayar mahal, lalu kemudian ditutup juga dengan tanah, gitu kan? Mereka buat bangunan, karena mereka tidak faham. Padahal kita seorang muslim sudah tahu nggak ada lagi dibutuhkan itu. Orang yang mati nggak butuh lagi dengan makanan, dengan minuman, dengan apapun yang merupakan fasilitas di dunia. Kalau detik ini saudaraku siman ada 1 orang mati, dihidupkan sekarang. Atau kita bayangkan diri kita meninggal, kemudian kita diberikan kesempatan masih bisa hidup 5 menit saja. Kamu boleh hidup sekali 5 menit tapi mati lagi setelah itu. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kita masih mau berpikir makan makanan favorit kita? Atau kita meeting dengan urusan miliaran rupiah? Atau kembali kumpul sama keluarga kita? Kita akan berpikir bagaimana saya beramal yang paling mudah untuk menyelamatkan saya karena sebentar lagi saya mati. Kan gitu. Nah seperti itu keadaannya. Bersyukur menjadi seorang muslim kita punya semua bocorannya. Dari awal manusia diciptakan sampai nanti akhir surga dan neraka. Jadi nanti kata Nabi SAW, orang mukmin ini akan lewat di 7 lapis langit dan semua malaikat bahagia melihat dia dan senang ruh ini lewat di sini karena mengeluarkan bau lebih wangi dari kasturi. Sampai nanti tiba di langit ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi SAW, catatkan hambaku ini termasuk ahli surga. Kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka ruhnya dikembalikan bersamaan oleh para malaikat bersamaan dengan pengantar jenazah mengantar jasadnya ke liang lahat. Begitu dimasukkan ke liang lahat, ruhnya pun dikembalikan, dimasukkan ke liang lahat di situ. Kemudian kata Nabi SAW, 3 langkah orang yang mengantarnya pergi, dia masih bisa dengar terompas sendal mereka 3 langkah itu. Setelah itu kemudian dia ditanya oleh malaikat yang tadi riwayat kita sebutkan. Ada mungkar nakir datang, mendudukkan dia lalu menanyakan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Kalau dia orang beriman dia mudah membahasnya atau menjawabnya. Kata Nabi SAW sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Nah, itu bisa dilihat di dalam surah Ibrahim ayat 27 ya.
Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia, maksudnya di alam barzah, di kuburan, jawaban malaikat, dan di akhirat nanti, ya, pada saat ditanya di timbangan amal. Dan Allah menyesatkan orang-orang zalim. Wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Maka setelah itu dibukakan baginya pintu neraka dan dia takut karena sampai kepadanya panasnya neraka itu. Hanya antara dia dengan malaikat tersebut. Ini kita dikasih bocorannya ini. Syukur banget kita bisa tahu ini. Kemudian setelah itu dia melihat dan dia ketakutan. Malaikat mengatakan, lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu. Ditutup. Karena dia sudah beriman dan beramal saleh, lalu dibuka baginya pintu surga. Sampai kepadanya wangi-wangi surga. Dia lihat semuanya fasilitasnya. Maka dia kagum. Malaikat mengatakan, ini tempat kamu abadi selamanya. Kamu akan datangi nanti ini setelah hari kebangkitan. Maka si mayit ini berdoa mengatakan, ya Allah, cepatkan waktu karena aku ingin menuju ke surgaku. Lalu datang di sebelahnya seorang yang tampan, wangi, bersih, dudukkan dia lalu bertanya, duduk di sebelahnya. Maka si mayit ini saking kagumnya bilang, siapa kamu ini? Makna hadisnya sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, saya amal salehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat nanti. Jadi nanti sholat kita, puasa kita, zakat kita, apalah semua haji, umroh, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, majelis ilmu, zikir, doa, baca Quran, semua itu akan berbentuk wujud makhluk yang Allah jadikan seperti sosok orang yang sangat menarik, wangi dan bercahaya. Lalu dia mengatakan, saya amal solehmu akan menemani kau sampai hari kiamat. Kita bisa bayangkan kita berada di liang lahat yang sangat gelap, lalu ditemani dengan satu sosok yang bercahaya, yang wangi akan menemani kita sampai hari kiamat, mengajak ngobrol. Ya, sebagian ulama memaknakan makna daripada doa untuk mayit pada saat lewat kuburan, yang kita mengatakan, ya Allah karuniakanlah dia keluarga lebih baik daripada keluarganya, inilah keluarganya. Amal saleh yang menemani dia. Kemudian setelah itu kata Nabi SAW, Allah berfirman, bentangkan kuburannya seluas pandangan matanya dan hamparkan perbanannya dari surga. Maka dia pun ya menikmati surganya walaupun belum bisa masuk, dan jadilah kuburannya taman dari taman surga. Sebaliknya kalau dia orang kafir, munafik, orang musyrik, bisa masuk dalamnya ini orang-orang beriman tapi banyak sekali dosanya. Tidak pernah taubat, tidak pernah sholat, tidak pernah segala macam, maka akan sama prosesinya. Akan ada 3 malaikat. 2 malaikat penyiksa bawa kain kafan dari neraka, yang satu malaikat maut di ubun-ubun kepalanya akan mengatakan, hai jiwa yang busuk, hai jiwa yang rusak, kembalilah kepada murka Tuhanmu. Maka ruhnya berantakan di tubuhnya, enggak mau keluar. Kata Nabi SAW, ibaratnya, lalu malaikat menarik dengan keras, memukul wajah dan bokong mereka, menarik dengan keras ruh yang berantakan di tubuh itu, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras, sehingga berantakanlah bulu domba itu. Nah, seperti itu kemudian ditangkap oleh malaikat, atau belum sesaat kata Nabi SAW keluar, diambil oleh malaikat penyiksa, dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibawa ke langit. Baru di langit pertama saja, para malaikat sudah mengatakan, siapa ruh ini? Ditanya kepada malaikat yang membawanya, malaikat penyiksa. Maka malaikat penyiksa mengatakan, ini adalah fulan bin fulan. Disebutkan namanya yang paling buruk di dunia. Gitu kan? Kemudian setelah itu, ya, para malaikat mengatakan, semoga Allah tidak mengizinkan ruh ini lewat di sisi kami. Kenapa mereka tidak berharap lewat? Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau lebih busuk dari bau bangkai. Mengeluarkan bau lebih busuk daripada bau bangkai. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat pembawa penyiksa tadi itu, yang bawa ruhnya ini, catatkan hambaku ini termasuk ahli neraka, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Kemudian diantarlah bersamaan dengan tadi seperti sama prosesinya, kerabatnya mengantar atau teman-temannya atau masyarakat mengantar. Begitu dikubur dan 3 langkah mereka pulang, malaikat mungkar nakir datang akan mendudukkan dia sambil mengatakan, ya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Maka dia cuma mengatakan, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya enggak tahu, saya cuma bilang seperti dulu orang-orang bilang, ikut-ikutan saja. Maka malaikat membukakan baginya pintu surga, dia lihat indahnya surga itu, dan dia kagum. Malaikat mengatakan, lihatlah dari apa kau haramkan dirimu. Dari apa kamu haramkan dirimu. Kemudian ditutup, dibuka pintu neraka. Dan neraka ini pada saat dibuka, maka sampai kepada dia bau busuknya, ya, dan segala macam bentuk-bentuk siksaan dia lihat. Maka malaikat mengatakan, ini tempat kamu selamanya. Maka dia pun ketakutan dan dia berdoa, ya Allah jangan
ya jangan engkau cepatkan waktu karena aku tidak ingin menuju ke nerakaku. Aku tidak ingin menuju ke nerakaku. Maka datang ke sebelahnya orang yang sangat buruk tampangnya, bau ya badannya dan segala macam dan menakutkan ya dan menakutkan. Dia mengatakan sungguh buruk ya, ciptaan Allah pada dirimu. Amal buruknya itu akan mengatakan saya akan menemani kamu nanti ya, saya akan menemani kamu sampai hari kiamat nanti. Ya, maka dia pun berdoa mengatakan, ya Allah jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Maaf, jadi dia bilang saya tidak mau, ya Allah cepatkan waktu, jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Nah seperti itu. Lalu datang di sebelahnya orang yang buruk penampilannya, menakutkan dan busuk baunya. Dan dia mengatakan, siapa kamu? Sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, saya amal buruknya akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi seperti orang zina, bohong, riba dan segala macam akan dalam bentuk wujud makhluk yang akan nanti ya menemani dia sampai hari kiamat di kuburannya. Lalu setelah itu kata Nabi SAW, Allah dalam dua riwayat Bukhari. Riwayat yang pertama menjelaskan kalau ada malaikat yang Allah datangkan tidak punya pendengaran dan penglihatan. Seperti apa kita tidak tahu. Yang membawa sebuah palu besi, yang palu besi itu kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalik saja, maka mereka tidak akan mampu membaliknya, tidak akan mampu membaliknya. Maka pada saat itu ya besi itu dipakai untuk memukul, dipakai untuk memukul. Maka dipukullah dia, kata Nabi SAW, yang membuat semua makhluk Allah mendengarkan kecuali jin dan manusia, kecuali jin dan manusia. Dalam riwayat yang lain tadi saya bilang, kalau mereka mendengarkan pukulan tersebut maka mereka akan meninggal seketika. Riwayat yang kedua, ini riwayat sahih juga, dinding kuburannya akan menghimpit ya jasadnya seperti ini, sampai akhirnya tulang rusuknya kata Nabi SAW akan bersatu seperti ini. Nabi berikan isyarat dengan menggabungkan jari jemari beliau SAW. Sebagian ulama mengatakan dua riwayat ini digabungkan. Setiap habis dipukul, hancur, diutuhkan, dijepit lagi, hancur, begitu terus sampai menjelang hari kiamat. Kata Nabi SAW dalam penutupan hadis, untuk orang yang pertama, jadilah kuburannya taman dari taman surga, dan orang yang kedua, jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Lubang dari lubang neraka. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita harus berhati-hati sekali. Di sini penulis memasukkan tentang siksa kubur, agar jangan sampai itu akan menjadi penyebab kita disiksa. Itu yang dimaksudkan ya. Kalau kita hubungkan tentang 40 amalan pelebur dosa, di sini dikatakan oleh beliau adalah siksaan kubur, bisa juga bermakna yang ingin disampaikan pesan oleh penulis ini bisa masuk tersirat di situ. Kalau dia orang muslim dan yang dia lakukan adalah dosa-dosa yang masih memungkinkan dia dibersihkan dengan siksa kuburnya, bisa kemungkinan karena tidak semua orang teman-teman yang disiksa di kubur, orang muslim itu kemudian kita katakan dia masuk neraka nanti. Karena ada bahasan tadi saya bilang di poin 7 dan 8 tentang syafaat, pertolongan yang datang hari kiamat ya. Jadi kalau orang disiksa di kubur, kalau dia muslim belum tentu dia masuk ke neraka. Bisa saja dia nanti di timbangan amal lolos. Karena ada syafaat, ada pertolongan dari Allah SWT, ada pertolongan, Allah maafin dosanya misalnya. Dia punya dosa 100, amalnya 90. Allah maafin dosanya 20, kan jadi lolos dia. Ada orang begitu. Ada juga orang yang dapat syafaat Nabi SAW. Ada orang yang mendapat syafaat pada orang-orang soleh, teman-temannya soleh. Makanya saya selalu ingatkan teman-teman, menuju ke akhirat, menuju kematian, bawa dua hal dan jangan bawa dua hal. Dua hal ini bawa amal soleh dan teman-teman soleh. Ya. Ini penting sekali untuk dibawa. Selalu sibuk dari amal soleh dan teman-teman soleh. Karena kalau mereka lolos di timbangan amal, mereka bisa memberikan syafaatnya kepada kita. Kalau teman-teman misalnya punya 1000 amal, ini contoh saja. Tentu angka ini jangan jadikan pegangan. Misal Anda punya 1000 amal soleh, Anda punya 100 dosa. Ya. 100 sama 1000 ada selisihnya berapa? 900. Berarti Anda punya kesempatan memberikan syafaat kepada orang 900. Bukan pahala kita bagi-bagiin orang, enggak. Nilainya Allah kasih kesempatan kita itu tetap di buku amal kita, nilainya kita boleh tolong orang lain. Makanya ada orang hari kiamat bisa tolong 1 orang, mungkin karena amalnya cuma lebih 2, 3, ada orang yang bisa menolong 10. Kata Nabi SAW, dan ada orang dari umatku bisa menyelamatkan pada hari kiamat di timbangan amal sebanyak suku Mudhar. Suku Mudhar ini kalau sekarang jumlahnya jutaan orang. Salah satu suku Arab yang cukup besar. Nabi SAW ada umatku 1 orang bisa selamatkan seperti 1 suku Mudhar. Karena banyaknya amal soleh dia. Amal soleh dia banyak, dosanya enggak ada. Maka dia begitu lolos timbangan amal dia bisa menyelamatkan orang lain.
Dan jangan menuju akhirat membawa dua hal, membawa dosa dan musuh. Jangan selalu dosa, selalu bertaubat, dan jangan membawa musuh. Tiap hari bangun tidur cuman selalu gosipin orang, selalu cari aibnya orang lain, selalu cari masalah dengan orang lain, konflik semuanya. Maka ini akan jadi masalah buat dia. Karena satu orang saja yang kita bermusuhan dengan dia, di hari kiamat nanti tidak ada lagi yang tersembunyi. Benar atau salah akan jelas semuanya. Kalau dia benar, maka dia akan bisa menghabiskan pahala kita. Hati-hati. Ya. Kita setengah mati sholat, malah sholat kita dinikmati oleh orang lain. Tidak cukup pahala kita dibayar kepada orang-orang yang sudah kita sakiti di dunia, tidak sempat minta maaf, maka akan diambil dosa-dosa mereka. Mereka yang berzina, mereka yang riba, kita yang dihukum di neraka. Ini yang Nabi SAW sebutkan dengan orang yang muflis, orang yang bangkrut pada hari kiamat nanti.